Ya halo guys, balik lagi di Febrian Helmet ya guys ya. Kali ini gua kedatangan helm terbaru lagi ya guys ya. Helm lama sebenarnya ya guys ya. Helm lama cuman diperbaharui lagi ya guys ya. Jadi buat temen-temen yang penasaran helm apa sih yang bakal gua bahas nih, ditonton aja sampai habis ya guys ya. Buat temen-temen juga nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya guys ya. Tanpa panjang lebar lagi nih, langsung aja kita tampilkan nih untuk helm apa sih yang bakal gue bahas nih. Nah, jadi ini dia untuk NHK-R6 nya ya guys ya. Jadi untuk NHK-R6 ini tuh sekarang sudah diperbaharui sama NHK. Jadi buat teman-teman yang penasaran, fitur apa aja sih yang disediain di NHK-R6 yang terbaru nih, kita kupas tuntas nih ya guys ya. Untuk helmnya kita lanjut buka nih. Buka dulu. Untuk di packaging nih sama aja untuk NHK-R6 sama yang pendahulunya. Masih simple, ada kardus, sarung. Langsung aja kita buka nih. Kita buka aja ya guys ya. Gue juga penasaran nih helm NHK-R6 tuh kayak gimana sih yang terbarunya nih. Nah, jadi ini dia guys untuk NHK-R6 yang terbaru nih, new NHK-R6. Nah, untuk NHK-R6 nih yang bakal gua bahas nih ada di bagian visornya dulu ya guys ya. Ada di bagian visornya dulu. Untuk di NHK-R6 yang terbaru ini tuh bagian visornya itu sudah warna light smoke, dan sedangkan untuk NHK-R6 pendahulunya itu masih warna clear nih. Masih warna clear. Jadi buat temen-temen yang suka riding siang hari dan pagi hari ini pasti sering merasa silau nih karena visornya itu warna clear. Nah, untuk di NHK-R6 yang terbaru ini tuh untuk warna light smoke-nya itu sangat membantu ya guys ya. Sangat membantu menurunkan nih rasa-rasa silaunya nih. Jadi untuk NHK-R6 yang terbaru, menurut gua untuk visornya ini sangat membantu para rider nih yang sering berkendara di siang hari maupun di sore hari ya guys ya. Nah, jadi untuk di bagian ventilasinya nih, ventilasi R6 new dan pendahulunya, bagian ventilasi masih sama nih, yang bagian depan masih sama, cuman nih di bagian logo depannya itu NHK sudah diperbaharui ya guys ya. Logo depannya sudah diperbaharui. Dan untuk ventilasi di bagian belakang nih, di bagian belakang ventilasi belakangnya juga masih sama. Nah, untuk di bagian belakang juga ada yang berbeda juga nih ya guys ya. Untuk logo R6 nya itu sekarang sudah diganti dengan logo NHK aja. Nah, untuk di pendahulunya masih ada logo R6 ya guys ya. Lanjut ke bagian samping nih. Di bagian samping untuk di pendahulunya itu ada logo NHK cukup besar juga ya guys ya logonya. Sedangkan untuk di NHK R6 new ini untuk logo NHK-nya itu sudah dihapus ya guys ya. Jadi untuk NHK R6 yang sekarang ini terkesan lebih clean. Terkesan lebih clean, logonya cuma ada di depan dan di belakang. Untuk di bagian logo nih ya guys ya. Lanjut, kita lanjut ke bagian busa nih. Di bagian busa nih kita bandingkan ya guys ya untuk bagian busanya. Apa aja sih yang berbeda nih untuk di NHK-R6 new, di bagian busanya ini terlihat lebih tipis. For your info juga nih, untuk busanya kita sama-sama size L ya. Untuk size L di NHK-R6 new dan NHK-R6 pendahulunya juga sama size L. Untuk di bagian busa NHK-R6 nih yang terbarunya ini busanya terkesan lebih tipis dibanding NHK-R6 pendahulunya. Dan di bagian sini nih, di bagian ujungnya nih, di bagian ujungnya untuk yang di NHK New R6 itu tidak ada logo NHK-nya, tidak ada logo NHK. Sedangkan di NHK pendahulunya itu ada logo NHK di bagian busa yang bagian ujungnya. Dan kita lanjut ke bagian dalam busa. Untuk di bagian busa R6 new itu sudah ada bolongan ya guys ya, bolongan buat ventilasi udara. bolongan buat ventilasi udara atau sirkulasi udara
dan sudah dilengkapi dengan puring jaring ya guys ya. Sudah dilengkapi dengan puring jaring. Dan sedangkan untuk di NHK pendahulunya nih, pendahulunya itu masih simpel ya guys ya, masih simpel, belum dilengkapi dengan puring jaring. Cuman di dalamnya itu ada logo Road Fighter NHK ya guys ya, ada Road Fighter NHK. Nah, untuk di NHK R6 yang lama nih belum dilengkapi dengan slot intercom ya guys ya, belum dilengkapi dengan slot intercom. Dan sedangkan di NHK R6 yang terbaru, walaupun busa di bagian pipinya itu terkesan lebih tipis, tapi untuk di NHK R6 yang terbaru ini tuh dia tuh sudah dilengkapi dengan slot intercom ya guys ya. Sudah ada slot intercomnya, sudah ada slot intercom. Jadi buat temen-temen nih gak usah worry lagi. Sekarang untuk di NHK New R6 sudah dilengkapi dengan slot intercom. Sudah dilengkapi dengan slot intercom. Jadi untuk di bagian busa nih, di bagian busa menurut gua walaupun NHK R6 yang terbaru terkesan lebih tipis, tapi dia tuh menambahkan satu buah fitur, yaitu slot intercom ya guys ya, slot intercom. Sedangkan di NHK R6 yang lamanya nih, walaupun dia busanya tebal, tapi dia tuh belum ada slot intercom guys. Jadi buat teman-teman itu tuh plus minus ya guys ya, plus minusnya nih. Jadi walaupun ada yang diperbaharui, ada juga yang dikurangi. Dan untuk sirkulasi udara nih, menurut gua di NHK R6 yang terbaru ini, sirkulasi udara di bagian busanya itu terkesan lebih dingin ya, atau lebih bagus dibanding NHK pendahulunya. Karena untuk di NHK New R6 ini tuh untuk sirkulasi udaranya sudah diperbaharui sama NHK. Nah, jadi untuk di bagian busa sudah ya guys ya. Di bagian sistem pengunci ini tuh masih sama, sistem penguncinya masih sama, yaitu masih microlock ya guys ya, sama-sama microlock nih untuk di NHK R6 yang new dan pendahulunya masih microlock. Rasanya kurang lengkap nih setelah kita review atau komparasi helm nih, tapi helmnya nggak dipiting nih, langsung aja kita fitting nih. Gimana sih rasanya pakai helm NHK R6 yang terbaru nih? Langsung aja kita fitting guys. Itu size L ya guys ya. Untuk size nya kebetulan gua tuh kalau pakai helm kebetulan pakainya size L untuk di helm Halpes. Untuk di size L NHK R6 New ini menurut gua nyaman guys, nyaman ya guys ya. Untuk di bagian busanya juga menurut gua busanya tuh nyaman, karena di NHK ini tuh busanya itu lembut banget menurut gua. Oke. Kita lanjut ke NHK pendahulunya nih. Gua bakal fitting NHK R6 pendahulunya. Nah, kita pakai dulu guys. Kita pakai dulu. Untuk rasa di bagian busa, menurut gua di NHK R6 pendahulunya ini di bagian busa itu lebih padat dibanding NHK yang R6 New nih. NHK R6 pendahulunya lebih padat dibanding NHK R6 New. Bagian busa lebih padat. Oke, untuk NHK nya nih, untuk di bagian busa NHK R6 pendahulunya terkesan lebih padat, dan untuk lembutnya itu menurut gua lebih lembut NHK R6 yang terbaru ya guys ya. Jujur li aja nih, menurut gua itu NHK R6 yang terbaru menurut gua busanya lebih lembut, tapi rasanya itu lebih
tipis ya guys ya dibanding NHK pendahulunya nih ya guys ya. Tuh rasa di bagian busa. Nah, untuk di bagian bobot menurut gua tuh NHK pendahulunya lebih berat dibanding NHK yang terbaru ya guys ya. Menurut gua untuk bobot lebih ringan NHK yang terbaru dibanding NHK pendahulunya. Dan buat kesimpulannya nih, kesimpulan setelah gua fitting, untuk NHK R6 pendahulunya itu di bagian busanya itu terkesan lebih padat. Cuman untuk NHK R6 pendahulunya ventilasi udaranya atau sirkulasi udaranya masih kurang nih dibanding yang NHK R6 yang terbaru nih. Untuk ventilasi udara nih, ventilasi udara di bagian dalamnya nih, menurut gua untuk NHK R6 yang terbaru ini tuh lebih adem karena dia sudah dilengkapi dengan puring jaring dan sudah ada juga nih di bagian depannya itu ada lubang buat sirkulasi udara ya guys ya di bagian depannya. Jadi buat temen-temen nih sekian aja untuk komparasi dua buah helm NHK nih, ada NHK R6 yang terbaru dan NHK R6 versi lamanya. Jadi menurut temen-temen nih lebih suka yang mana nih? Ada NHK R6 yang lama nih atau yang versi terbaru nih yang lebih clean? Menurut gua lebih clean ya untuk NHK R6 nya nih. Jadi untuk videonya sekian aja ya guys ya. Gua Arya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Atau teman-teman ada yang pengen nambah-nambahin nih, boleh di typing aja di kolom komentar ya guys ya. Kalau misalkan gua ada kurangnya nih, boleh di typing aja di kolom komentar. Untuk videonya sekian aja, gua Arya undur diri. Thank you guys.